Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah hil aliyyil azim. Pagi ini kita kembali ke spiritual, morning spirituality. Pagi ini kita kembali bersyukur karena bisa ngaji. Allah kasih kesempatan pada kita semua bersama kucing, insyaallah juga dia mendengarkan kajian kita insyaallah. Terus kajian kita hari ini judulnya hard working, kerja keras gitu. Untuk itulah kita akan kutip salah satu ayat dari Al-Quran yang ada pada surat At-Taubah ayat 105 yang akan bacakan Faik ya insyaallah. Silakan Faik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa qul malu, dan katakan, wa qul, dan katakan wahai Muhammad, i'malu kan? Wa qul malu artinya kita disuruh bekerja keras maksudnya. Disebut hard working, kerja keras. Dalam istilah lain, orang kalau bangun pagi disebut early bird. Burung yang bangun lebih awal itu adalah burung yang cepat dapat makannya. Nah, Rasulullah juga kalau Fatimah tidur keabursan pagi-pagi langsung dibilang oleh Rasul itu, ya Fatimah, innallaha yuwazzi'u rizqahu ba'dal fajr. Allah itu mendistribusikan hartanya setelah fajar. Artinya kalau orang tertidur sampai setelah subuh, berarti dia kehabisan atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis lain Rasulullah berdoa kakak Allahumma, kata Rasul itu apa istilahnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada dini harinya, pagi hari istilahnya. Alhamdulillah kita pagi ini dini hari sudah bangun, sudah sholat, nggak ada terlambat, alhamdulillah. Maka hadis tadi kita semoga dapat berkah dari doa Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, gitu kan? Nah, namanya at-tabkir. Dalam bahasa Inggris disebut early bird. Burung yang bangun pagi-pagi. Semakin awal, maka kesempatan kita untuk mendapatkan rezeki Allah semakin terbuka. Kan? Baik, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah akan melihat kerja-kerja kita, dan dunia ini memang ad-dunya mazra'atul amal itu. Ya berusaha. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang kerja kita untuk akhir. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Nah, di sini Abrila. Jadi kita ini di dunia ini untuk amal, nuainya di akhirat gitu.
bukan sekarang-sekarang diambil. Maka orang-orang yang punya kesadaran finansial yang ketuhanannya bagus, vertikalnya bagus, dia lebih banyak nabungnya bukan di bank, tapi nabungnya di istilah mereka itu bank akhirat. Karena yang di dunia itu akan habis. Ditabunglah oleh dia di akhirat itu. Sedekah, ngasih orang, itu semuanya amal-amal dia untuk tabungan akhirat. Karena apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dia nanamnya untuk nanti suatu saat diambil di akhirat. Fasayarallahu malakum rasuluhu, Allah akan melihat apa yang dikerjakan oleh kalian semua. Ya. Wal mu'minun. Juga orang-orang mukmin melihat ini orang malas apa? Rajin. Kemana kok nggak pernah kelihatan bergerak. Namanya move on. Disebut kalau kita di pondok itu apa? Al-harakatu barokah. Gerak itu adalah berkah. Dalam istilah kita pula disebut move always, selalu bergerak. Dan disebutkan al-harakatu barakah was sukunul maut. Gerak itu adalah berkah dan diem itu adalah kematian. Nah, makanya ayat ini sangat cocok untuk kita semua untuk dijadikan sebagai sandaran kita untuk bekerja keras, ya. Sebab disebutkan dunia itu adalah hard. Dan kita harus lebih harder daripada dunia ini. Jangan sampai kita harus jadi penakluk, bukan yang ditaklukkan. Gitu. Baik. Ada satu fasaturadduna wasaturadduna ila alimil ghaib. Kalian akan dikembalikan lagi ke dunia alam ghaib itu wasyahadah. Dan yang disaksikan. Terus bagaimana baik ujung ayatnya? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kamu akan dibeberkan nanti di akhirat itu apa yang telah kamu lakukan, dan detail banget. Catatannya itu detail. Nggak ada yang kehapus lagi kecuali kayak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di-delete. Itu pun kalau Allah suka. Ya kan? Nah, dalam kata ini anakku semua, kita ayah baca buku ini, buku Raudatul Aqala wa Nuzhatul Fudala. Ya. Apa istilahnya? Kebun para pemikir dan rekreasi orang-orang utama. Salah satunya hadisnya ayah baca pada kalian tentang kerja keras ini ya. Li ayyakhudha bismillahirrahmanirrahim li ayyakhudha ahadukum hablan fayati bihusmatin min hatabin fayabi'uha khairun lahu min ayyas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Andai kata ada di antara kalian ngambil satu tali kan, kemudian dia mengikatnya dengan setangkai hatab kayu bakar, kemudian dia menjualnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Baik dia dikasih ataupun ditolak. Ya kan? Ada orang di satu tempat, saya tidak akan menyebutkan tempatnya, itu dia kaya di rumahnya. Rumahnya Masya Allah. Tapi dari hasil minta-minta. Disebutkan begini ya Bursan. Maka ayah sangat bahagia. Kamu itu bisa gerak cepat sekarang tuh dengan karena khairun lahu, walaupun kita dapat 5 perak, 20.000 perak, 10.000, tapi kita ada kepuasan diri dan disebut izzah. Rasa harga dirinya itu muncul kan. Disebutkan barang siapa yang menadah gitu kan, yang meminta itu, maka dia telah kehilangan harga dirinya. Ayat tadi terpikir pagi-pagi itu, jangan sampai kita banyak mengambil berhutang budi pada orang lain. Berikanlah kita menghutangi budi pada orang lain, tapi jangan banyak berhutang budi pada orang lain. Sebab kalau kita banyak berhutang budi, kita gini aja itu, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Tidak bisa dongak gitu lah.
bukan doa sombong ya, tapi tidak bisa tidak bisa menentukan sikap, kemudian tidak bisa punya ekspresi sendiri karena kita telah terkunci namanya. Telah terkunci gitu loh. Disebutkan juga al-ihsan al-insanu abdul ihsan. Gimana? Al-insanu abdul ihsan. Orang itu adalah hamba dari kebaikan seseorang. Ayo ulangi ya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita banyak berhutang budi. Tapi banyaklah menghutangkan budi pada orang. Walaupun pertama, kita tidak perlu menuntut budi kita. Nggak perlu. Karena kita ingat apa? Khairun nasi amfa'uhum linnas. Dalam rangka kita khidmah pada manusia itu. Bukan karena kita menagih budi kita, ya. Itu tugas-tugas mereka, bukan tugas kita. Disebutkan dalam satu kitab, La Tahzan itu, La tantaziru syukra min ahad. Jangan pernah kamu menunggu terima kasih dari orang lain. Jangan. Karena tugas kita adalah memberi, dan tugas mereka adalah mensyukuri. Kita tidak perlu menunggu syukur mereka, terima kasih mereka. Karena begitu kita telah menunaikan tugas, telah selesai. Jangan mengambil tugas lain yang tidak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi anakku semua, Umar Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan tentang meminta ini. Barang siapa yang meminta kepada manusia, kata beliau itu, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bahan bakar, kata beliau itu, untuk dilemparkan dalam neraka. Juga. Dan orang-orang suka minta itu, nanti wajahnya sudah habis. Jadi tengkorak. Kenapa? Karena dia sering jual muka. Terutama kalau dia tidak membutuhkan. Ada orang tidak butuh, tapi suka gini-gini gitu. Suka minta. Baik dia kadangkala semakin seseorang itu kaya, tapi hatinya tidak qanaah. Begininya itu semakin tamak, dia semakin banyak ingin mengambil. Namanya apa sih? Abursan rakus. Jadi orang yang rakus terhadap harta benda itu. Jadi jangan sampai kita apa tadi? Allah akan melihat pekerjaan kita kan. Maka diperlukan, kalau bahasa kitanya tadi dalam bahasa Inggris disebut apa? A hard working. Kalau bangun pagi-pagi disebut early bird. Dan di barat itu orang yang datang duluan itu dapat penghargaan. Misalnya kakak pada saat ayah Abrila, ini Ustaz saya ada early bird katanya. Karena pagi-pagi sekali orang, berarti dia semangat kerjanya tinggi. Nah, dalam Islam di dalam ajaran Rasul itu orang tidak boleh tidur terlalu malam kan? Untuk apa? Biar pagi-paginya seger urusan. Bukan pagi-paginya malah loyo, ya. Dan tidak diperkenankan oleh Rasul itu setelah Isya itu masih ada ngobrol panjang. Setelah itu sudah selesai. Pertama untuk pagi bangunnya pagi, kemudian juga untuk menghadap Allah agar kontak kepada Allah itu tidak putus di malam hari. Jadi Isya kemudian nyambung lagi pada Allah, sinyalnya kita hidupkan. Jangan sampai terlalu lama kita tidak connected dengan Sang Maha Kuasa. Ya, anakku semua, ini saja kita pagi ini apa tadi tuh? Hard working, early bird, kemudian apa lagi? Al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Al-insanu abdul ihsan. Orang itu apa? Hamba kebaikan seorang. Maka jadilah kamu itu bukan jadi hamba kebaikan orang, tapi menjadi orang yang memberi. Kan? Ahsin ilan nas tastabid qulubahum. Berbuat baiklah kamu kepada manusia, maka kamu akan bisa menaklukkan hatinya. Traktir, ayo kula 1000. Ya? Traktir orang yang suka ditraktir. Insyaallah. Kakak kok, Kak Fursan, ya.
di Jakarta itu sering-seringlah mengasihi orang. Kata Rasul juga, afsus salam wa at'imut ta'am wa qumu bil laili wasil arham wa qumu bil laili wan nasu niyam. Anakku semua, selamat jadi hard worker, para pekerja keras ya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di surat apa tadi kita baca? Surat At-Taubah ayat 105. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan bisa mengamalkan walaupun sedikit mengamalkan apa yang kita pelajari. Terima kasih anakku semua. Abrila, semangat Abrila, Masya Allah. Ya, semangat. Al insanu abdul ihsan. Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Baik, nakhtim hadzal liqa bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba